Selamat pagi teman-teman semua, sahabat online, sehat selalu ya. Kembali lagi bertemu dengan saya Tony Zeng di acara podcast Forever Healthy Indonesia. Kali ini kita kedatangan lagi seorang dokter cantik lagi ya. Kita rutin setiap Selasa mengenai tentang kesehatan, seputar kesehatan ya. Tentunya pastinya teman-teman pasti akan tahu dong, kita pembahasan lebih banyak ke arah mana sih manfaat Cocoflavanol untuk kesehatan yang saat ini lagi viral, bahkan vibe. Nah, hari ini kita punya judul adalah tentang salah satu dari 3 penyakit pembunuh utama di Indonesia. Apakah itu, Dok? Stroke. Tapi bukan stroke Belanja istri ya. Salah ya. Stroke ya, penyakit stroke. Ya. Nah, mau tahu itu lebih lanjut, saya langsung serahkan kepada narasumber kami, Dr. Winda. Thank you. Nah, pagi ini itu kita topiknya memang cerita tentang stroke ya. Saya rasa sih kalau teman-teman semua itu lumayan familiar dengan stroke, dan saya yakin kita semua pasti pernah ketemu sama orang yang stroke. Either itu orang tua, bahkan di keluarga kita ya. Betul ya, keluarga ya, orang tua, kakek, nenek mungkin ya, atau mungkin tetangga, atau bahkan mungkin teman gitu kan. Oh, mungkin teman saya jadi agak ingat deh, barusan minggu lalu ya, hari apa ya? Kamis ya. Teman saya masih umurnya 34, pass away. Kan penyakitnya juga salah satu berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah, mungkin diabetes lah akibatnya. Dia diabetes, umur 34 diabetes. Jadi kadang-kadang guys, kita nggak bisa tebak umur orang itu ya, bahwa penyakit 3 pembunuh utama kayak tadi jantung, stroke, diabetes ini bisa menimpa orang lanjut usia atau mereka yang berusia 40-an ke atas. Ternyata itu salah. Bahkan teman saya yang 34 pun kena karena pola hidup loh, Dok, ternyata. Betul banget. Jadi memang itu dia sih, makin kesininya itu penyakit-penyakit itu nggak hanya diderita oleh orang-orang yang sudah lanjut usia gitu ya. Usia 50 tahun ke atas baru terkena penyakit jantung atau stroke atau diabetes. Enggak, sekarang tuh makin lama tuh makin mungkin maju, zaman dulu ya. Kali ya. Zaman dulu cenderung 3 penyakit utama ini diderita oleh bapak-bapak kita atau yang 40-an ke atas gitu kali ya. Makin kesini makin muda ya, benar banget gitu, makin muda. Jadi ini justru tidak hanya menjadi concern yang tua saja, tapi juga harus menjadi concern bagi yang muda, karena pada dasarnya ini semua justru dimulai dari sejak kita masih muda. Iya, benar. Gitu. Jadi tidak ada orang yang tanpa aling-aling terus kena serangan stroke gitu setelah usianya tua. Enggak. Semua kenapa pada saat usia tua menderita penyakit stroke? Karena di awal pada saat mudanya lah proses itu sudah terjadi terlebih dahulu. Ya, lifestyle ya, lebih gitu. ke lifestyle gitu. Itu bisa karena lifestyle, bisa juga. Jadi nanti akan ada namanya faktornya itu ada dibagi 2 ya. Faktor yang modifiable dan yang non-modifiable. Nah, kalau yang non-modifiable ini seperti contohnya karena faktor usia gitu kan. Memang seiring bertambahnya usia resiko semakin meningkat gitu ya. Terus karena ada juga penyumbatan itu makin nyata ya, Dok ya. Betul, semakin tertabung. Otomatis kan kalau usia kita makin banyak, tabungan makin banyak gitu ya. Tabungannya bukan duit. Betul, ya. harapannya sih tabungan rekening ya. Sayangnya itu saya mau banget. Betul. Sayangnya tabungan kita juga ada tabungan plak namanya. Aduh. Jadi semakin bertambahnya usia otomatis pasti tabungan plak tadi semakin banyak. Jadi otomatis memang resiko semakin bertambah. Besar juga, ya. Terus ada juga karena faktor yang non modifiable lagi yang nggak bisa kita rubah lagi ya, itu faktor gender. Gender. Okay. Jadi kalau genre musik kali ya salah ya. Gender. Faktor gender ya, itu memang faktanya justru sebenarnya wanita beresiko lebih tinggi loh dibanding pria. Iya, karena memang wanita itu terpengaruh terutama karena faktor hormonalnya. Jadi kalau pada wanita, apalagi dia sudah menopause ya, post-menopause itu resikonya semakin tinggi. Kalau pada pria kan tidak ada menopause ya, hormonnya cenderung tetap stabil tetap gitu ada terus walaupun usia bertambah. Jadi terus seperti itu gitu ya. Jadi tidak bisa berubah. Terus juga karena faktor suku ya. Suku bisa juga. Karena biasanya suku ini erat dengan gaya hidup. Kebiasaan. Nanti kita gitu akan tanyakan ke dokter lebih lengkap ya, kenapa suku apa aja gitu. Betul. Nah, itu suku juga itu termasuk non modifiable risk factor
factor gitu ya. Sama ada satu lagi itu memang riwayat keluarga. Iya dong, kita nggak bisa memodifikasi keluarga kita ya. Keluarga kita yang atas kita tidak bisa kita modifikasi, ke bawah mungkin masih bisa kita modifikasi dengan ibaratnya berarti yang berhubungan meritnya nanti jangan yang punya resiko, contohnya seperti itu kan, supaya nanti anak-anak kita minimalisir resiko ya. Tapi kalau di atas ya nggak bisa kita rubah dong gitu kan, kita cuma karena semua itu berhubungan dengan DNA gitu. Betul, nah seperti itu. Jadi itu yang non modifiable risk factor. Tapi ada yang masih bisa kita modifikasi risk faktornya. Gitu. Oke, mengenai yang tadi itu menarik banget, yang tadi mengenai ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada dokter biar lebih detail nih. Tapi sebelum lanjutkan itu saya mau tanya dulu nih, pengetahuan umum dulu ya kita bahas ya dok ya. Kebanyakan orang kan mengetahui stroke ini adalah seolah kayak penyakit yang sudah lazim ya, bukan sesuatu yang momok ya. Mungkin momok juga, tapi buat orang awam tuh ya semua orang pasti akan kena stroke dalam satu masa. Mungkin orang sekarang berpikir begitu ya, karena melihat dari lingkungan sekitarnya, baik dari keluarga maupun lingkungan yang ada di luarnya. Nah, kalau sekarang kita mau tahu, kalau stroke kan mungkin orang udah pada tahu stroke itu penyakit apa ya, lebih ke penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyakit yang ini disebabkan oleh pola hidup dan lain sebagainya. Nah, kita mau tahu tuh kira-kira nih dok, gejala-gejala awal umumnya ini seperti apa dok kalau kena stroke nih? Oke, nah ini juga penting sih. Iya, penting banget. Jadi kuncinya stroke itu adalah dia timbul gejala yang pertama, pertama kunci adalah mendadak. Mendadak dulu jadi. Mendadak. Jadi onsetnya itu harus mendadak. Jadi bukan makin lama makin kok makin berasa ya gejalanya, itu bukan stroke. Jadi apa saja yang rasanya mendadak ini? Rasa kram, mati rasa, atau melemah, ya. Itu secara mendadak gitu. Tiba-tiba kok dia badannya langsung lemah ya, tangannya langsung lemas gitu ya, lemas atau mati rasa seperti itu kan. Itu dalam waktu yang mendadak, dalam hitungan menit kali ya, atau dalam waktu detik. Beberapa jam. Jam lama sekali loh itu dok. Jam itu termasuk cepat sebenarnya. Jam di sini dalam artian masih di bawah dari 6 jam ya. Di bawah dari 1 jam 2 jam. Kok tiba-tiba mati rasa, itu kan makin lama makin mati rasa, makin melemah seperti itu. Itu dia mendadak dan cenderung dia sebelah sisi. Pada satu sisi gitu kan. Kanan, kaki kanan, tangan kanan, kaki kiri. Seperti itu terjadi secara spontan, bukan karena dua-duanya gitu, enggak ya? Bukan, dan juga bukan karena ibaratnya nih, contoh kan ada beberapa juga orang yang suka bias. Iya nih saya makin melemah nih tangannya, udah berapa lama nih ngerasain? Ya kira-kira saya udah mulai ngerasain ini dari beberapa bulan yang lalu. Itu bukan stroke. Bukan itu. Itu bukan stroke. Loh, itu apa tuh? Ya, itu memang persyarafannya aja yang bermasalah. Okay. Tapi bukan stroke namanya. Kalau stroke itu dia awalnya sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada rasa mati rasa, tidak ada rasa melemah tangannya gitu. Tetap kuat-kuat aja, tapi tiba-tiba tiba-tiba dari yang normal jadi tiba-tiba melemah dadakan. Betul, gitu ya. Melemah dadakan. Terus juga biasanya itu disertai juga tuh orangnya jadi lebih linglung, terus habis itu bingung-bingung gitu kan. Terus juga bisa juga kalau ngomong tuh celat. Itu seperti apa maksudnya dok? Karena dia itu sebelah dari wajahnya juga melemah. Jadi kayak apa Contohnya ya, ibaratnya, tapi jangan ketawa ya. Iya. Karena ini nanti tapi ini justru biasanya yang saya ajarin ya. Selalu cara yang kita ngelihat kalau orang stroke itu, kita lihat pertama, suruh dia diem. Wajahnya bagaimana? Ada turun sebelah nggak? Sebelah seperti normal, tapi sebelahnya turun. Berarti kayak ini dong ya, kayak salah malpraktek gitu dong ya dok? Malpraktek salah gitu ya? Surgery? Tidak lah. Ini kan kondisinya spontan ya. Spontan tiba-tiba jadi seperti itu. Jadi dia turun wajahnya, terus coba kita suruh ngomong. Tapi itu turunnya itu nggak signifikan kan, hanya nanti kita namanya juga kita di wajah kan, kita lihat tuh langsung kayak nggak simetris aja, nggak sama kanan dengan kirinya. Gitu. Nanti kalau kita lihat pasti kita langsung ngerti, iya benar nih, gitu, langsung kita paham gitu ya. Dia turun, terus habis itu coba kita suruh ngomong. Suruh ngomong pasti namanya juga turun sebelah, dia nggak akan clear ngomongnya apa. Berarti nggak jelas gitu ya. Ini kita kayak aku praktekin kan, ini kan jadi kurang jelas ya ngobrol, karena sebelahku turun gitu.
Jadi ngomongnya nggak bulat, kita kadang-kadang suka nggak paham dia ngomong apa sih. Coba kita suruh dia ngomong. Terus habis itu yang ketiga, kita tes dia angkat tangannya. Angkat tangannya lurus. Angkat tangannya lurus. Nah ini biasanya kalau dia terkena stroke, dia nggak bisa sama. Either dia satu nggak bisa diangkat atau satu cuman lebih turun gitu lebih ya. Turun. Jadi dia nggak bisa sama rata seperti ini. Salah satunya agak lemah gitu. Betul, karena sebelah sisi tubuhnya lemah kan. Nah itu udah tanda-tanda. Kalau gitu langsung, kalau istilahnya kalau di luar tuh call 911. Asik. Wow, berarti harus langsung ke emergency call. Betul. Kalau berarti ini dia sudah dapat sudah di kondisi serangan stroke. Ya, sudah ada alarm. Udah alarm serangan stroke. Nah itu jadi memang paling pertama yang perlu kita lakukan itu untuk kasus seperti ini, itu harus kenalin dulu gejalanya. Jadi penting banget untuk kita mengenali gejala. Kenapa penting banget? Semakin cepat kita kenali ini adalah suatu gejala stroke dan semakin cepat kita berikan tindakan, itu akan meminimalisir kerusakan. Ya. Nah jadi tapi memang itu nggak bisa dicegah ya gitu ya. Kalau cegah pasti bisa, tapi kan cegah itu kan jangka panjang ya. Kita benar-benar harus merubah lifestyle kita kalau seperti itu untuk supaya jangan sampai kita jatuh di kondisi itu. Tapi kalau udah terlanjur nih, kebetulan nih kita lagi jalan gitu kan, ketemu orang tiba-tiba jatuh gitu seperti itu. Kita lihat, wah kita cek nih pertama mukanya, kok mukanya kayak nggak simetris ya, kayak agak aneh gitu wajahnya. Terus Pak kenapa? Contohnya kita bapak-bapak nih. Benar. Bapak ada apa yang dirasakan? Kenapa? Kita coba ajak dia ngomong. Gitu. Ngomongnya gimana? Kita bisa dengar dengan jelas nggak dia artikulasinya, ngomongnya kurang jelas. Nah, kayaknya nggak jelas juga nih. Coba Pak angkat tangannya dua-duanya seperti ini, kasih contoh. Dia nggak bisa juga, nggak mampu. Wah ini udah pasti stroke ya. Ini serangan stroke ya. Langsung larikan ke tapi kalau untuk mengenai pada saat kita di lapangan identifikasi itu, kita nggak bisa membedakan kan yang mana gejala ringan, yang mana gejala berat kan. Karena kebanyakan yang kita pernah lihat di berita ataupun di kehidupan nyata ya, ada yang attack-nya itu dadakan langsung lewat. Betul. Bahkan ada yang enggak malah. Betul. Hanya kayak jadi cacat sebelah badan. Betul. Gitu ya. Nah itu nanti akan ada lagi, nanti pengembangannya itu ada namanya stroke itu ada dua macam sebenarnya. Ada stroke iskemik, ada stroke hemorragik. Wow. Nah stroke iskemik itu stroke sumbatan, itu yang paling sering kita temuin di lapangan. Ya, itu sekitar 85% itu kasusnya adalah stroke iskemik. Berarti di Indonesia lebih banyak kasusnya itu yang apa dok? Iskemik pasti. Iskemik, ya. Secara umum memang iskemik itu paling banyak ditemukan. Nah yang stroke hemorragik ini dia lebih sedikit, hanya sekitar 15% lah proporsinya. Itulah yang kita bilang stroke perdarahan. Ya, yang memang di luar pecah pembuluh darahnya. Nah kalau yang satu ini yang iskemik ini dia masih tersumbat. Nah kalau tersumbat itu kita masih bisa yang tadi masih bisa treatnya dan ibaratnya itu kita yang penting segera mungkin ditreat. Tapi kalau hemorragik ini memang sudah lebih berat. Dan biasanya ciri-ciri yang hemorragik ini tuh dia disertai dengan sakit kepala yang sangat berat. Tiba-tiba rasanya sakit banget. Kayak vertigo gitu ya mungkin. Lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Nah ini dengan tanda-tanda gejala-gejala tadi disertai dengan juga sakit kepalanya yang berat, itu jangan-jangan stroke hemorragik. Betul. Nah jadi memang itu dia, balik lagi ya. Kita pertama harus mengenali dulu nih gejalanya apa. Nah setelah dikenali gejalanya, kita harus tahu juga at least untuk penanganan awalnya seperti apa. Oke, dok, kadang-kadang kan kita sering ya membaca artikel di internet atau apa. Kalau kita di lapangan ataupun kita sendiri yang mengalami mengenai gejala-gejala itu, selalu diajarin kayak siapin jarum itu loh. Apa itu benar dok? Ditusuk di jari-jari kita supaya darahnya itu keluar agar tidak lebih fatal ya. Benar nggak sih dok itu? Sebenarnya gini, pada dasarnya sih tidak terlalu sih. Dalam artian tidak terlalu berefek banyak lah gitu. Boleh-boleh aja silakan ditusuk. Itu memang katanya sih bisa membantu untuk menurunkan tekanan darahnya biar agak sedikit lebih turun. Tapi sebenarnya nggak terlalu banyak berdampak gitu. Tidak terlalu signifikan lah dampaknya seperti itu. Biasanya memang kalau kita sih yang kita edukasi itu lebih kepada kalau kita ketemu nih pasien seperti ini kita apain gitu kan. Kalau seperti ini memang yang paling pertama kita lakukan adalah suruh berbaring. Berbaring, oke. Berbaring, dia berbaring dulu, habis itu sambil kita telepon
bantuan lah gitu ya, rumah sakit, ambulans seperti itu kan. Baru nanti kita kalau bisa, biasanya sih kita selalu mengedukasi ya untuk pasien-pasien yang memang punya resiko seperti umpamanya kan biasanya kan untuk resiko stroke ini kan terutama hipertensi hiperkolesterol, diabetes. Ini selalu kita memang sudah ada standby obat-obatannya biasanya. Dan biasanya sih pasien-pasien tersebut cenderung memang standby selalu membawa gitu ya. Jadi mungkin boleh diambil tuh biasanya tuh ada namanya aspirin. Betul, aspirin atau nitrogliserin. Nah gitu ya, ISDN biasanya sih orang bilangnya ya. Nah itu bisa tuh dikonsumsi biasanya begitu pada saat itu mulai pada saat terjadi serangan itu langsung dikasih seperti itu. Nah itu biasanya dia suka biar gampang itu digerus, ditaruh di bawah lidah. Karena di bawah lidah itu ada saraf yang sangat ada pembuluh darah kecil yang bisa nyerap. Berarti kayak shortcutnya gitu ya, Dok? Betul. Dan memang kan biasanya sih mereka cenderung susah ya nelan juga seperti itu. Jadi biar lebih praktis di mut aja, di bawah lidah seperti itu. Nah, cuman itu dia. Kadang-kadang kan suka nggak bawa juga. Iya, gitu itu kan. yang kadang terjadi. Suka nggak dibawa juga. Nah ini bisa jadi solusi juga nih, tips buat teman-teman di rumah gitu ya. Bisa pakai ini. Wow, apakah itu, Nah, kita bisa tuh pakai flavanol. Flavanol. Betul. Jadi nih, kalau teman-teman mungkin ketemu ya di luar atau mungkin yang saudara kebetulan banget lah gitu, ada di sekitar kita lah gitu ya, ketemu ada kasus seperti ini. Daripada panik gitu kan. Betul. Itu bisa nih kita baringkan, terus habis itu Tapi baringnya dalam posisi lurus gitu ya? Iya, pokoknya tidur terlentang aja. Tidak boleh berdiri dia ya berarti ya, sampai ditanganin sama medis gitu. Betul. Kan? Kenapa kita baringkan? Kalau dia berdiri, namanya juga dia lagi lemah kan. Itu resikonya lebih tinggi. Dia bisa oyong, jatuh, terbentur lebih parah. Nah, jadi kita tidurin aja. Kalau bisa malah ditidurkan di tempat yang datar rata gitu ya. Di lantai nggak apa-apa, di lantai aja gitu kan. Nah, habis itu sambil kita telepon, sambil nunggu datang nih ambulansnya, boleh kita kasih flavanol ya. Berarti teman-teman juga harus standby flavanol ya. Betul, makanya flavanol dibawa kemana-mana. Dibungkus kecil-kecil ya, per 5 gram atau per 3 gram gitu ya. Nah, itu kenapa kok bisa kita kasih flavanol? Nah, kenapa begitu, Dok? Nah, itu penting loh. Kenapa kok bisa sih kita kasih flavanol? Nah, jadi kita hari ini mau tahu nih, kenapa sih flavanol ini bisa membantu para penderita stroke ini terbantu menjadi lebih baik, bahkan bisa pulih jauh lebih sehat ketimbang sebelumnya nih. Nah, untuk itu kita minta bantu Dr. Winda untuk menjelaskan mengenai produk Cocoa Flavanol ya. Nah, jadi kok bisa sih flavanol membantu di kasus stroke tersebut? Karena flavanol ini dia punya sifat yang mirip seperti aspirin tadi. Baik. Gitu. Tadi aspirin mungkin teman-teman yang sebagian nggak ngerti kali ya, Dok. Cara kerjanya aspirin itu seperti apa sih gitu kan? Nah, aspirin atau mungkin beberapa yang sudah familiar ya dengan penyakit jantung dan stroke itu tuh nama mereknya contohnya adalah Aspilet. Ya, mungkin pernah dengar Aspilet kan? Aspilet, aspirin itu tuh biasa obat-obatan generiknya kali ya. Itu adalah obat-obatan yang memang biasa kita pakai untuk kasus-kasus penyakit jantung, stroke seperti itu. Kenapa? Itu manfaatnya dia untuk mengencerkan darah. Betul, dia punya manfaat untuk mengencerkan darah. Supaya apa? Kenapa kok perlu diencerkan? Supaya darah itu bisa lebih mudah untuk lewat dari celah-celah yang sempit tadi gara-gara sudah ada plak kan, sudah mulai ada sumbatan. Jadi kalau dia darahnya sudah lebih encer, itu tuh lebih bisa ngalir. Kalau darah kental kan susah lewatnya udah sempit lagi kan, kental lagi darahnya, pasti susah. Nah, ini makanya memang perlu diencerkan supaya dia bisa lebih lewat. Sebelum mengenai flavanol, kita kadang-kadang suka tanya nih, karena beberapa orang kan bingung nih, kok ada darah orang yang agak encer, kok ada sebagai orang yang darahnya agak kental. Itu penyebabnya apa ya, Dok ya? Apakah dari sisi makanannya atau dari DNA-nya atau gimana nih, Dok ya? Itu macam-macam sih sebenarnya ya. Itu kembali lagi apakah kental ataupun encer, itu kembali kepada kompartemen yang tergandung di dalam darah itu sendiri. Semakin banyak yang isinya bawaannya, otomatis semakin padat, semakin kental seperti itu jadinya. Jadi
apa aja sih kompartemen di dalam darah? Macam-macam. Ada di situ ada sel darah merah, di situ ada sel darah putih, di situ ada trombosit, ada plasma darah, belum lagi ada oksigen, nutrisi, lemak, glukosa, macam-macam. Enzim semua ada di situ. Gitu kan? Semua dibawa dibawa di darah itu gitu kan. Nah, semakin banyak isinya, itu akan semakin kental padat ya. jadinya. Berarti sebenarnya itu bagus atau enggak sih Dok kalau darah yang kental ketimbang darah yang encer gitu? Justru nggak bagus. Oh, nggak bagus malah ya. Wow. Sama aja, jadi ibaratnya sama seperti kita jalanan deh. Iya. Nah kan, jadi seperti jalan itu jalan itu adalah pembuluh darah kita. Sedangkan yang dibawa oleh darah itu apa? Itu adalah mobil contohnya. Mobil ya. Jadi ibaratnya akan kembali lagi lebih bagus mana? Mobilnya banyak atau lebih sedikit? Iya. Nah, semakin banyak mobilnya di jalan tersebut, Macet semakin jadinya, jadi macet, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau jalannya lebih mobilnya lebih sedikit kan lengang gitu, ya, bisa lempeng, ngebut gitu ya. Betul kan? Itulah artinya berarti itulah darah, seperti itulah encer jadinya karena sedikit yang dia lewati situ. Untuk yang solusi darah kental itu sebaiknya mereka harus mengkonsumsi makanan apa biar mencegah tidak terjadi penggumpalan ataupun pengentalan darah itu Dok? Nah, itu mungkin boleh mengkonsumsi bahan-bahan yang lebih ringan, yang tidak terlalu menambah beban di darah tersebut. Dari gitu kan. makanan sehari kita ada nggak yang bisa membantu untuk mengencerkan darah gitu selain dari obat-obatan gitu kan? Nah, sebenarnya sih ada. Jadi bahannya seperti contohnya makanan yang berlemak. Itu nggak semua juga sih makanan berlemak itu jelek. Iya, benar. Makanya kan ada lemak jahat, lemak baik. Gitu ya. Nah, jadi mungkin lebih boleh bantu dengan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak baik ya, HDL gitu, HDL. yang tinggi Berarti HDL-nya. kalau HDL itu seperti ikan-ikanan, Yes, ikan gitu betul. ya. Nah, itu lebih bagus. Itu dia akan bantu untuk menetralisir, mengikat yang yang jahat-jahatnya tadi supaya yang jahat-jahat ini enggak ngegumpal seperti nggak itu. nempel ke Iya, dinding-dindingnya betul, ya. nggak nempel kemana-mana, akhirnya malah bikin makin sempit gitu kan. Jadi supaya bisa lebih lempeng jalannya. Oke, baiklah teman-teman, kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya itu yang menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat dikarenakan aliran yang lewatin ya. Kalau darahnya tadi itu encer, itu artinya lebih lancar ya. Jadi kemungkinan untuk kena penyakit stroke-nya lebih kecil ya Dok. Betul. Ya. Tapi kalau darahnya agak kental, ya teman-teman tahu sendiri lah ya, pasti juga akan melambat dan juga terjadi penyumbatan karena ya semakin sempit si pembuluh darahnya itu ya karena usia gitu kan. So kita hari ini membahas flavanolnya ini ternyata punya kinerja yang sama seperti aspirin tadi ya Dok ya. Betul. Nah, kita mau tahu nih Dok, bagaimana cara kerja flavanol di dalam tubuh manusia nih Dok ya. Nah, jadi kalau flavanol ini dia memang kita secara hasil research pun itu dia ternyata terbukti dapat merangsang produksi nitric oxide. Ya, nitric oxide dari endotelium. Endotelium itu kan lumen pada pembuluh darah ya. Sehingga pada saat si endotelium itu memproduksi nitric oxide, itu tuh akan membuat pembuluh darah itu jadi lebih lebar. Oh, bisa kayak ini ya. Jadi berarti kayak jalannya itu jadi lebih kebuka. Nah, lebih lempeng, otomatis kan mobil-mobil tadi bisa lebih lewat kan, jadi lebih lega jalannya seperti itu. Kayak karet gitu lah, efek karet. Betul, gitu ya. jadi kayak karet diregangkan lagi. Selain itu juga flavanol itu dia punya manfaat juga sama kompartemennya sendiri. Yaitu terutama adalah kompartemennya di trombosit. Trombosit ya. Jadi trombosit ini kan punya sifat memang koagulan, pengental justru. Jadi dia tuh justru punya sifat mengental darah gitu kan. Nah, cara dia mengentalkan darah bagaimana? Dengan dia mengikat. Tuh, jadi umpamanya nih si trombositnya lagi lewat nih kan di dalam darah, dia ketemu di situ ada lemak, ada segala macam lah di situ kan. Itu ditempel-tempelin tuh, diikat-ikat sama dia. Jadi kayak squeezy gitu dong ya, bisa ini ya. Dia nempel-nempel karena dia ditarik-tarikin sama dia, lama-lama dia molekulnya jadi makin besar. Makin sebesar, itulah yang bikin jadi kental. Karena ditarik tempel-tempel semua sama dia, jadi biar bareng-bareng kita rame-rame gitu kan. Akhirnya malah jadi mengental di sana gitu kan. Which is itu sebenarnya satu sisi nggak bagus juga. Ya kan? Nah, di sini flavanol itu ternyata dia bisa membuat molekul
dinding molekulnya si trombosit ini jadi tidak terlalu lengket, sehingga walaupun dia lewat di pembuluh darah itu dia nggak nempel-nempel sama yang lain, sehingga dia nggak bikin gumpalan-gumpalan yang gitu. menyebabkan penyumbatan tadi. Yang akhirnya malah bisa memperberat penyumbatan. Jadi bisa dia malah jadi makin terlepas. Jadi biar masing-masing aja dia sendiri gitu kan. Nggak usah antrian gitu ya. Udah nggak usah ngumpul-ngumpul gitu kan, bikin macet aja contohnya. Data corona gitu ya. Lo salah ya. Jadi itu nggak boleh ngumpul-ngumpul kan. Jaga jarak gitu. Iya gitu kan. Nah jadi berarti kan ini bisa jadi lebih terpisah sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri kan dia jadi lebih lebih lempeng seperti gitu ya. Gitu kan. Nah itulah kerjanya flavanol. Mirip seperti aspirin tadi. Baik dok, dari tadi kan pada kita singgung nih nitric oxide tadi ya. Teman-teman karena nitric oxide sebenarnya apa sih dok gitu kan? Ya. Apakah dia itu sejenis zat atau dia sejenis komponen yang ada di dalam pembuluh darah ataupun apa gitulah? Ya, dan jadi kegunaannya sejauh ini buat apa nitric oxide gitu ya? Nah, jadi kalau nitric oxide itu sebenarnya dia suatu senyawa sih. Suatu senyawa, satu zat yang sebenarnya dia basically itu bisa dihasilkan dari dalam tubuh sendiri, dari endotelium tadi. Cuman memang bisa juga sih kita dapatkan dari luar gitu kan. Tapi walau bagaimanapun ya pada dasarnya sebenarnya tubuh kita sih masih bisa ya produksi sendiri. Cuman kalau dia sudah tidak sanggup, barulah mungkin kita boleh tambah asupan dari luar seperti itu. Nah, fungsinya dia memang untuk meregangkan otot polos pada pembuluh darah. Jadi sehingga dia bisa lebih relax gitu. Berarti hanya mengatur ke pembuluh darah, nggak ada menyangkut kayak perihal saraf ataupun yang lain gitu ya. Jadi dia memang lebih ke pembuluh darah. Baik. Berarti kita udah tahu ya nitric oxide itu lebih berfungsi untuk melebar, mengkendur kempiskan si pembuluh darah dalam endotelium gitu ya. Sorry ya guys, saya bukan dokter. Oke, sekarang kita mau tahu bagaimana saran dokter untuk mengkonsumsi flavanol ini dari takarannya, dari bukan pengolahan sih, lebih kayak boleh dikombinkan dengan apa sih sehingga tidak menghilangkan kandungan si flavanolnya itu kan. Nah, flavanol sendiri itu seperti apa sih itu loh? Maksudnya dia itu adalah zat yang ada di dalam kokoanya atau terpisah gitu loh. Ya. Nah, jadi flavanol itu dia sebenarnya zat kandungan di dalam kokoa. Kokoa ya. Nah, kenapa kita ambil yang dari kokoa? Karena kokoa ini memang secara research itu dia memiliki kadar flavanol paling tinggi dibandingkan bahan-bahan lain. Sebenarnya sih di bahan-bahan lain ada juga ya, dari garlic ada, dari tomat, dari anggur ada, cuman memang kadarnya paling tinggi itu justru dari coklat ya. Gitu. Jadi kita melihat lebih efektif ya, gitu. Efektif, ditambah lagi juga tidak hanya sekedar dia kadarnya lebih tinggi, dia sifat molekulnya juga dia lebih baik. Karena dia bekerjanya itu pada molekul yang lebih panjang. Jadi ibaratnya tangannya tuh banyak. Sehingga dia bisa kerjanya lebih banyak. Seperti itu dalam mengaktifasi tadi si endotelium, dalam sifat antioksidannya, antiinflamasinya, jadi bisa lebih efektif seperti itu. Jadi termasuk flavanol ini berguna banget untuk mengaktifkan nitric oxide yang ada di dalam tubuh kita kan. Ya. So berarti dia bisa membantu melancarkan peredaran pembuluh darah kita. Yes, betul. Jadi memang dia meningkatkan performance ya, meningkatkan performance dari pembuluh darah kita. Karena kan memang pembuluh darah itu esensial banget ya di dalam tubuh. Kompleks juga. Betul, ya. Betul. Di dalam tubuh kita tuh semuanya tuh serba pembuluh darah gitu. Apapun lewat pembuluh darah. Kita ada masalah di organ yang lain, untuk sampai ke sana harus lewat pembuluh darah juga. Jadi ujung-ujungnya pembalik pembuluh darah lagi. Gitu. Dok, ini ada yang nanya nih. Kenapa sih kita harus dikonsumsi flavanol ini saat ini untuk pembuluh darah gitu? Kenapa sih harus yang ditekankan kokoa flavanol bukan makanan lain gitu loh? Nah, mungkin kalau di sini memang kokoa flavanol kita ini kita sudah menjaga kualitasnya juga sih, membuat kualitasnya supaya dengan sejumlah yang lebih kecil itu kita bisa mendapatkan efektivitas yang lebih besar seperti itu. Jadi di sini tuh kita konsumsi flavanol ini yang kita anjurkan
5 gram sehari aja juga 5 cukup. gram ya, Ya. itu ya. Berarti 5 gram itu kira-kira 1 sendok makan. 1 sendok teh lah ya. 1 sendok teh ya, 1 oke, sendok ya. teh cukup gitu sebenarnya ya. Hmm. Itu udah cukup untuk sehari, untuk maintenance sehari-hari gitu. Jadi apalagi terutama untuk yang kasus stroke ini Iya, sendiri stroke, ya. benar. Jadi bisa untuk tidak hanya sekedar tadi yang saya bilang untuk pada saat serangan stroke ini bisa bantu, bahkan bisa sebelumnya juga justru untuk mencegah gitu ya, untuk perawatannya. Habis waktu 30 menit. Habis 30. Pindah dulu. Nah. Oke, Jo. Tadi kan kita dianjurkan untuk minum 3-5 gram per day ya, Dok ya. Flavanol ya. Oke, ini ada yang tanya, Dok, bagaimana kasusnya kalau ternyata yang sudah terkena stroke nih ya, mulai dari kasus ringan sampai kasus yang berat, kira-kira flavanol cocok nggak untuk mereka yang sudah terlanjur kena, dan bagaimana takarannya gitu loh? Oh, justru cocok banget dong. Makanya kan kita juga kan sebenarnya bahkan kepada yang sudah kena pun kita kan biasanya memberikan, dokter tuh memberikan aspirin gitu kan untuk pengobatan di dalam salah satu obat yang perlu dikonsumsi setiap hari gitu kan. Justru ini bisa bantu juga gitu untuk support di sana. Jadi justru mereka-mereka yang sudah terkena stroke itu perlu banget ya untuk maintenance supaya jangan sampai ada timbul plak baru. Syukur-syukur bisa sampai mencegah. Mengikis ya, bisa juga ya. Mengikis kurang sih. Mengikis bukan di situ kerjanya, nggak di bagian itu ya, tapi lebih kepada membantu mengulur waktu sampai nanti akhirnya bisa serangan kedua. Oh, baik, berarti ini ya pending gitu ya. Supaya dipending, syukur-syukur sih jangan sampai lagi, jangan sampai serangan lagi seperti itu. Gitu. Baik. Dan jadi malah bisa semakin mensupport obat-obatannya gitu. Karena kan dia men-trigger gitu ya. Men-trigger bisa juga gitu ya. Jadi supaya obat-obatannya juga lebih efektif, bisa cepat sampai ke area-area yang diharapkan karena tadi kan pembuluh darahnya sudah lebih kebuka. Seperti itu. Berarti walaupun kita konsumsi flavanol, kita tetap harus mengkonsumsi obat-obatan dari dokter ya, Dok? Tetap baiknya tetap ya. Sebaiknya ya. Sebaiknya tetap. Itu ada jarak nggak, Dok, kalau dari anjurannya? Kalau kita sih lebih menganjurkan kalau bisa sih dikasih jarak. Iya. Dalam artian biasanya sih paling ideal itu dikasih jarak seenggaknya 2 jam. 2 jam ya dari obat-obatan tadi. Betul. Jadi contohnya nih ada rencana mau minum obat nih, 2 jam sebelumnya minum flavanol dulu aja. Atau kalau setelah konsumsi obat 2 jam lagi minum boleh juga sih, gitu boleh ya. juga. Tapi kalau saran terbaik dari dokter itu sebaik sebelum konsumsi obatan dari dokter atau sesudah nih gitu. Kalau saran saya sih lebih bagus sebelum. Jadi sebelum 2 jam sebelum itu kita ada konsumsi dulu. Jadi pas setelah 2 jam kita konsumsi flavanol, itu kondisi pembuluh darah kita tuh udah mulai melebar ya, Jadi pada saat kita minum obat itu udah langsung lebih maksimal gitu. Jadi kita persiapkan untuk menyambut obat-obatan yang mau kita minum gitu. Berarti memang flavanol ini sebenarnya dia memang sangat membantu kinerja dari suplemen atau obat-obatannya. Jadi kayak memang mengkondisikan gitu ya. Betul. Memantapkan kondisi untuk menerima dari suplemen maupun kerja dari obat-obatan itu. Wow, keren banget ya. Oke, Dok, tadi kan kita tadi ada bahas di depan ya bahwa penderita stroke ini bukan hanya karena lifestyle, bisa juga karena DNA tadi ya, dari suku nih. Tadi aku pengen nanya nih ya, suku apa sih yang paling banyak menderita penyakit ini gitu kan ketimbang yang lain gitu, dan apa sih penyebabnya gitu? Iya. Nah, memang kalau secara suku itu memang yang paling banyak dijumpai menderita penyakit stroke ini adalah terutama sih suku-suku di wilayah Sumatera ya. Mungkin karena memang itu dia faktor dari lifestyle. Jadi kalau cenderung kan makanan di suku Sumatera itu santan seperti itu kan, minyak. Nah, itu memang cukup tinggi. Seperti saya sendiri juga kan. Orang Sumatera juga ya. Saya juga orang Sumatera, jadi saya memang mengakui memang benar gitu. Tapi itu enak ya, Dok? Memang kan kadang-kadang seperti itu ya, yang enak justru berbahaya gitu ya ke depannya. Betul, tapi itulah kita makanya perlu untuk memaintain gitu. Kita udah tahu apakah mungkin terutama nih keluarga saya ya, sesama keluarga saya ya, kita yang di wilayah Sumatera apalagi ya, dengan kita tahu sadar gaya hidup kita yang seperti ini, kita berarti harus lebih menjaga. Tapi nggak cuma Sumatera doang ya, yang lain-lainnya juga ada beberapa juga ya, yang
lumayan lah ya, lumayan juga. Mungkin daerah Sulawesi juga budaya Sulawesi juga mirip betul. kayak kita kan, Sumatera Mirip-mirip ya. betul. Sumatera, Sulawesi itu masih cenderung mirip-mirip Mirip, tuh. ya. Santan-santan, minyak seperti itu kan. Itu juga sama gitu kan. Punya resiko yang cukup tinggi juga untuk terkena. Jadi mungkin ya kita mungkin bisalah saling mengevaluasi juga, diri ya. sendiri, Iya. evaluasi gimana sih selama ini lifestyle kita. Kalau udah tahu kayaknya memang resiko nih, mumpung belum sampai kena, terjadi gitu ya. jagalah dari Sejak sekarang. dini. Oke. Kalau di belahan dunia nih Dok, kira-kira di negara mana yang cenderung banyak penderita stroke ini? Stroke kalau di negara lain itu Ya, yang familiar gitu. familiar ya, itu Amerika lumayan juga sih. Amerika, masih iya. Amerika masih lumayan juga ya, cukup tinggi seperti itu. Beberapa negara Eropa juga. Mungkin karena lifestyle kali tadi. Balik lagi sih ya. ke lifestyle. Cuman emang lebih ke Amerika kali ya, masih lebih Iya. banyak ya daripada Kalau Eropa. di Amerika sendiri kan mungkin pola hidupnya seperti Jakarta ya teman-teman ya. Masih Yang mirip stres, ya. tinggi Stres tinggi, terus junk makanannya food junk food juga gitu kan, ya. lemak-lemak segala macam. Kurang juga banyak gerak juga sih kayaknya ya, karena sibuk dengan kerja akhirnya ya kurang gerak gitu. Oke, baiklah. Tadi dokter kita ada bahas tentang apa modify apa tadi ya? Risk factor iya, faktor itu kan resiko. kita belum membahas ya sempat Ya. Oke. Nah, tadi kalau yang non modifiable kita udah bahas ya. Nah, ini kalau yang modifiable, jadi masih bisa kita modifikasi faktor resikonya.